Teman-teman, jumpa lagi dengan kita channel Auto Bagus, channel seputar otomotif perbengkelan. Kebetulan kali ini kita akan mengulas tentang perbaikan Matic Nissan Livina. Matic Livina lama ya, tahun awal 2010. Ini kita kebetulan ada dua buah Livina yang mengalami kerusakan. Cuma yang kendala Matic itu mobil Livina Orange ini. Tahun 2010 kendalanya Maticnya ini nggak mau masuk gigi mundur, lalu masuk drive itu, masuk gigi maju itu dia ngecedak, meloncat ya, glak. Kaget ya, kaget itu aja. Kita kemarin kebetulan udah kendorin ini baut 10-an yang nutup body valve ini, baut Carter namanya ya. Kita buka dulu strainernya, filter oli ya, filter olinya kita buka dulu, pause dulu, pause. Oke, kita copot untuk filter oli Maticnya dulu ya. Kebetulan ini pertama kali diperbaiki Maticnya ini, belum pernah diperbaiki sebelumnya ya, jadi masih bawaan pabrik. Pernah diperbaiki sebelumnya ya, jadi masih bawaan pabrik. Jangan lupa ini kita soketnya kita copot dulu, soket yang di Maticnya kita ambil dulu tadi. Oke teman-teman, kita udah bongkar ya body valve-nya ya, udah kita angkat ya. Nah, kita pasang bautnya teman-teman supaya nggak terberai pas angkatnya. Nah. Kita pasang baut ini teman-teman supaya nggak terberai pas ngangkatnya. Nah, ini kita angkat teman-teman. Nah, ini body valve, namanya body valve ya. Hati-hati, ini bagian paling sensitif. Kita nggak boleh ini ya, nggak boleh gegabah, harus hati-hati, telaten itu teman-teman. Nah, ini bagian koplingnya ada di sini. Nah, setelah body valve itu kita amankan, ini piston ya, ini dia ngucurkin oli itu. Ini ada tekanan tuh, tekanan dari body valve neken ini juga sama, nih neken oli, cuma ini di bagian sini keluarnya. Oke, kita amankan dulu, coba kameranya ke sini Pak. Kita amankan dulu bagian piston ini ya, supaya nanti tidak hilang pas dibalik. Itu kayaknya kepanasan jadi lengket. Saya akan buka dulu, ini o-ring ya teman-teman ya, o-ring ini harus ganti, ini o-ring oli harus diganti semua. Kita balik dulu teman-teman.
Ya seperti biasa, karena info dari awal saya ini keturunan Superman kan, jadi ya untuk balik-balik kayak gini saya nggak perlu temen, sendirian aja cukup. Nah ya namanya masih cucunya Superman, gimana, masih mbah saya Superman itu. Iya, mbah saya. Ini gearboxnya di sini, gearbox. Ini kita copot dulu yang bagian casing depannya ya. Oke teman-teman, ini kita mulai bongkar casing depan ya. Bautnya kita pisah ya dengan baut body tadi supaya nggak tertukar atau nggak ikut kapal. Nah, kita taruh di sub yang berbeda. Wah, nggak kena. Kalau nggak apa. Nggak dapat. Kita cari ke sana, pos dulu. Jadi kita cek dulu ya, baut keliling itu udah kena semua belum. Soalnya ini kebetulan masih ori, belum pernah bongkaran, jadi kita perlu hati-hati. Udah kena ya teman. Kita pukul perlahan-lahan nggak apa-apa. Yang penting nggak mukul bengkelnya, nanti kasus. Oh, ternyata ini udah pos dulu. Oke. Kita buka palu pelan-pelan. Dapat saya. Nggak dapat. Kita cari 12 mana? Pos dulu, Ber. Ini kita cek dulu ya, baut keliling itu udah kena semua belum. Soalnya ini kebetulan masih ori, belum pernah bongkaran, jadi kita perlu ekstra hati-hati. Udah kena ya teman-teman. Kita pukul perlahan-lahan nggak apa-apa. Yang penting nggak mukul bengkelnya, nanti kasus. Oh, mas ternyata ini Ber, pos dulu Ber. Oke, kita buka palu perlahan-lahan sambil melihat selahnya teman-teman. Nah, ini kita copot casingnya ya. Nanti kita bersih-bersihin semua casingnya. Ini pompa oli matic tuh di sini. Ini namanya gardan. Jadi kita ngambil ini sebagai tempat gardan teman-teman, triknya. Ini kan kita bisa ambil ya. Kalau ini aktuator, di sini nanti ada sensor speed ya. Jadi kita kecepatan berapa itu dibaca oleh aktuator ini. Aktuator dibaca oleh sensor, terus mengirim sinyal ke ECU. Ini hati-hati teman-teman, ada ring di sini, kones kecil, nggak boleh hilang. Nah untuk sementara kita taruh di sini, tempat sini, biar nggak susah lah. Ini di sini ada kones, sini ya. Ingat nggak boleh hilang. Apalagi tidak terpasang tuh nggak boleh. Nah ini pompa oli matic itu, ini namanya, ini pompa oli matic di sini. Kita buka,
pengamannya. Wes, matane goblok. Ya kono didol goblok. Besoknya naik haji. Wah, dal. Pause dulu, Fer. Yes. Oke, ini kita buka ya, ini apa? Filter, filter pompa matic. Pompa matic kita buka. Pause dulu, Fer. Kita buka ya. Kita buka baut pantat ini. Kalau di mobil itu pantat aja dikasih baut. Ya, pause dulu, Fer. Ya. Oke, kita buka baut ini dulu, teman-teman ya. Wis, gimana Pak? Oke, mendorong. Pause dulu, Fer. Pause sudah. Ini nanti bagian disepetin ini. Susah. Kurang udah. Pengeluarin. Oh, dorong. Nanti yang ini dicepetin gitu matanya. Lagi. Kita nembak, keluar saja. Wes dulu ya. Pakai kurasan. Ada lem ya. Ada lem lagi. Ada. Enggak apa-apa. Iya, nanti gampang dipotong. Saya rasa. Enggak ada. Enggak ada. Pas dulu apa? Bajunya ini kita copot, sama caranya seperti yang tadi.
Kain belum ya? Ring kones, ring isor. Ini kopling, ini pompa oli. Kita taruh di tempat yang benar ya. Ini dicopot sih, pause dulu Bar. Yuk naik sini, jangan lupa ini digendorin ya, bawa terus dapat ya pol untuk naik Bar. Iya, isinya kopling-kopling ya. Lupa di sini ada bearing, nggak boleh tertinggal, nggak boleh tertukar. Ini juga ada bearing. Ini sabuknya, ini pengikat ya, disimpan dulu. Ini ada bearing lagi. Ini namanya planetary gear ya ini teman-teman. Tapi kita sebelum ini buka ini dulu apa, kancingan, buka kancingan kopling. Ini namanya planetary gear. Ini kopling ya. Ini namanya bajingan, ya Pak, kancingan. Aku ya bajingan. Ini kita hati-hati, nggak boleh kebalik ya, ini berurutan teman-teman. Nah ini kita cabut langsung planetarinya, dapat nih langsung posisinya. Diperhatiin di sini ada apa, got-gotnya. Nah ini. Nah, ini teman-teman, ini penyebab nggak bisa mundurnya di sini teman-teman. Ini kan one way ya, di atasnya planetary, ini isinya kopling mundur. Jadi posisinya kita balik. Ini planetary gear. Hati-hati ya, di sini banyak bearing. Aish. Ini juga kopling-kopling isinya. Nanti kita bersihin semua dulu. Hati-hati, di sini ada apa, ring kuningan. Ini teman-teman, sini ada pemisah lagi plat silesengannya nanti coba. Udah. Nah ini kopling, hati-hati, sandung loh. Nah ini teman-teman, ini untuk drive ya, untuk kopling drive.
tidak boleh memaksa, karena memaksa adalah pekerjaan yang tidak terpuji. Ini juga kopling-kopling sini teman-teman. Nanti kita ganti seal semua. Di dalam itu ada seal angkatan, seal drum, seal ini packing set. Nanti packing setnya kita perbarui semua. Nah, di dalam ini ada packing set semua, lengkap dengan gasket-gasketnya, teflon, lengkap pokoknya satu set ini. Berikut o-ring ini body valve. Jadi di dalam ini ada banyak o-ring. Nah, pokoknya satu paket packing set ini harus terpasang semua di tempat yang benar gitu. Kalau ada sisa berarti bonus. Daver. Teman-teman, kita lanjut pembongkaran kopling-kopling yang ada di casingnya. Ini koplingnya kita cek. Oh, ini kosong ini teman-teman. Ya, ini sampai habis ini. Nih, kampasnya sampai habis. Sampai habis teman-teman. Ini 1, 2, 3, tapi ini ganti satu set kita yang habis nih ya. Kita susun di sini biar nggak berantakan ya. Itulah intinya gitu. Lalu di sini ada piston teman-teman. Ini yang apa? Jadi spare part atau part ini adalah untuk bagian yang menekan oli. Kita copot pelan-pelan. Nah, ini di sini bentuknya gini teman-teman, per gini nih ya, biar ada tekanan ya. Ini apa teman-teman? Oh, ini ada seal yang rusak. Ini material seal yang rusak. Untuk mengeluarkan piston ini piston ini harus keluar dulu karena ada penggantian seal. Jadi kita ngambilnya ini dengan cara ditiup teman-teman. Pause dulu Bapak ya. Dari sini ya. Sini Bang. Ini dilihatin.
kalau nggak pakai angin nggak bakalan keluar dia teman-teman. Wah iya hancur bar. Nih ini teman-teman, ini di sini ada hasil ya. Ini ternyata hasilnya hancur ini. Ini harusnya, nah ini hasilnya hancur. Ini yang bikin kampas gosong, sehingga jadi kerusakan kampas yang gosong tadi karena dari seal yang hancur ini. Ini di sana juga ada seal teflon di sini. Ini harus diganti juga karena umurnya udah tua. Ini kita udah siapkan packing setnya ya teman-teman. Seal diganti baru semua supaya kinerja maticnya kembali normal. Wes bar, udah bar. Iya, karena ini sebuah kewajiban jadi harus dilakukan. Apa gak suatu pilih lalu lalu. Tuku lho, kok tak jaluk. Tonggo itu tekan tuku. Menggunakan dong jaluk untuk ada jaluk. Jadi ini dia lagi. Ngopong neh ini Mas. Oke teman-teman, kita posisinya ini sedang pembersihan kotoran dari casing matic itu sendiri. Setelah bersih kita akan lakukan perakitan ya, perakitan kampas-kampas dan penggantian seal-seal. Itu packing setnya kita udah sediakan baru ya, sama koplingnya, sama kampas koplingnya. Oke, kita akan mulai melakukan pekerjaan perakitan teman-teman. Halo teman-teman, ini kita mulai perakitan ya. Untuk tahap awal kita lakukan penggantian seal. Ini adalah seal lower ini ya. Jangan lupa ini sealnya ngadepnya ke atas ya teman-teman ya, ke arah bawah sih kalau di maticnya, tapi kalau kita pegang di sini ke atas ya. Kita ganti ini sealnya. Jangan lupa kita lumasi dulu dengan oli matic. Nah, kita pasang. Ini untuk lower dan reserve ya, untuk gigi rendah dan gigi mundur. Tapi untuk tekanan olinya aja, bukan untuk apa gerak itu namanya apa? Bukan untuk traksinya, bukan. Untuk tekanan olinya aja. Lalu di dalam sini ada seal juga. Ini bagian yang sangat penting teman-teman. Jangan lupa sebelum masukkan seal dibiasakan untuk melumasi bagian yang mau dipasang seal. Perlahan-lahan ya, karena materialnya gampang robek. Karena sealnya ini seal khusus, jadi nggak ada di pasaran ya, maksudnya di toko seal gitu. Kalau kita beli eceran nggak ada, jadi satu set itu harus terpasang, benar-benar terpasang dengan benar. Setelah terpasang kita lumasin lagi ya, untuk menghindari terjadinya pergeseran yang terlalu memaksa. Nah, ini kita pasang di pantat sini teman-teman, bagian paling ujung.
kita lumasi lagi ya. Ini posisinya bebas teman-teman, boleh ya. Terus kita tekan perlahan-lahan sampai benar-benar clock. Kita periksa dulu posisinya udah betul belum, atas dan bawah. Perlahan-lahan ya teman-teman, nggak usah terlalu memaksa. Masuknya pun harus rata teman-teman. Pas sedikit dah, angel sampai terpasang dengan rata ya teman-teman. Per ya. Kemudian kita pasang ini ya, pegasnya teman-teman ya. Ini ada pegas, harus terpasang dengan sempurna. Ini harus benar-benar masuk ke tempatnya. Kalau enggak nanti miring, masalah baru muncul. Nah, harus benar-benar duduk, dia duduk dengan sempurna di slotnya masing-masing. Mulai. Lalu kita pasang kancingan kita pasang dulu ya teman-teman ya. Ini kebetulan pernya nggak terlalu keras, jadi nggak perlu alat khusus atau tracker khusus, atau istilah orang bengkelnya SST ya. Coba ini kita tekan aja teman-teman. Kita tekan, hati-hati licin, ini agak ngelawan. Kita langsung tekan aja, tekannya bersamaan teman-teman. Nah, buka terus nih, goteng seru. Ini kita pasang locknya ya, kancingan plat baja. Setelah ini kita tes cara pasang kita udah benar apa belum ya. Dia harus ngembang-ngempis itu, karena fungsinya sebagai tekanan. Anginnya kecil aja. Nah, kalau seandainya udah benar teman-teman ya. Ini kebetulan di sini juga ada seal teflon ya. Ini seal teflon kita ganti juga. Hati-hati, ini ada satu got yang harus kosong ya. Jadi terpasang di got kedua dari atas. 1, 2, 3, 4, 3. Pas di sini dah. Ini sealnya, seal penggantinya ya. Jangan lupa kita masukin oli. Hati-hati teman-teman ya, di bawah sini ada lubang intipnya. Jadi untuk melihat kita masangnya udah benar belum. Nah, ini paling atas teman-teman. Maaf saya ralat, tadi saya ngasih penjelasannya kurang tepat. Di sini paling atas, di sini, lalu di sini sama di sini. Bosan dah. Ngapain ini? Ya teman-teman, teflon udah terpasang ya.
Selanjutnya kita akan melakukan penggantian kopling. Koplingnya ada di sini. Ini kopling lamanya. Ini teman-teman. Ini sampai hancur ya. Ini kopling lamanya kita buang. Ini sampai aus hancur. Kita buang teman-teman. Ya, kita ganti yang baru. Ini yang baru ya, kita rendam oli dulu, jangan lupa supaya tidak terjadi gesekan yang memaksa. Ini di sini. Ini kita buang lagi yang lama, kita ganti baru lagi. Harus urut teman-teman ya, jangan sampai bertukar tempat. Nanti akan terjadi permasalahan di kinerjanya. Kita buang lagi, kita ganti baru. Lalu terakhir satu lagi ya, di bagian low sama reserve ini ada 4 keping kopling. Syuting enggak pasangnya. Ini kita buang ya, kita hempaskan. Nah, ini sudah di sini teman-teman ya. Lalu kita pasang dengan urut. Kita pasang dengan urut teman-teman. Kita pasang dengan urut. Ini di bawah dulu. Kita pasang dengan urut. Oke. Ada plat lagi. Sebelumnya kita udah bersihkan ya, ini plat-platnya nih. Lalu ada pad. Posisinya plat lagi, kopling lagi, ring plat lagi, plat lagi teman-teman, kampas kopling lagi, ring plat lagi, kampas kopling lagi, ring plat lagi, kampas kopling lagi. Terakhir kancingan ini ya, kancingan lagi ya. Lalu kita pasang kancingannya teman-teman. Yang paling atas, karena permukaan yang ketemu kampasnya udah rusak, udah kasar. Takutnya nanti nggak awet. Karena bentuknya itu boleh dibalik, cuma nggak boleh tertukar posisi letaknya. Nah, ini sudah terpasang kita. Lalu di bagian ujung sana ada SIM ya, ada SIM ini SIM aslinya ini. Di situ ada coak kancingan ya. Nah, ini SIM yang lama. Ini kita ganti baru ya. Ini fungsinya untuk supaya mobil itu tidak terjadi hentakan, yang artinya ini peredam, ini SIM dari teflon ini, supaya mobil itu tidak terjadi hentakan ketika perpindahan gigi. Lalu kita pasang kopling. Kita pasang kopling. Nanti teman-teman, kita nggak ada penggantian tidak ada penggantian kampas kopling karena masih bagus, cuma
sealnya udah kita ganti posisi dan memasang rumah kopling ya. Sebelumnya kita cek dulu posisi kopling. Oke, kita kali nih. Kita basahi dulu ya, kita lumasi dulu supaya masuknya nggak maksa, teman-teman. Lalu cara masangnya kita masukkan aja posisi tengah ya teman-teman. Kita putar, jangan sampai maksa teman-teman. Jangan sampai maksa sampai dia masuk sendiri sambil kita putar, karena di sini harus mempertemukan teflon dengan rumah kopling ya. Pos. Oke teman-teman, sampai posisinya kurang lebih seperti ini ya, rata sama ini sama ini. Lalu kemudian kita lanjut masukkan asnya ya. Ini ada teflon juga teman-teman, teflon as ini. Posin ya. Ini tuh. Kita ada bearing ya, jangan lupa. Ini harus kepasang. Lalu ada ini harus ketemu sama kopling di bawahnya ya teman-teman. Tuh, harus pasti ketemu. Ini ada sim lagi. Kita tes itu ketemu, harus lurus, berarti udah bener, udah lurus posisinya. Lurus yuk. Lalu kita pasang planetary gearnya, sama kita ini ya, kita paskan dulu koplingnya. Nah sampai rata, ini putarannya nggak boleh seret. Lalu kita pasang, ada bearing lagi di sini, jangan lupa. Lalu kita pasang planetary gearnya. Ini rangkaian planetary gear kita pasang, nggak boleh maksa sampai benar-benar putarannya tuh lancar, nggak ada ngelawan. Kita pasang one way, ini one way, ini boleh kita pasang asnya dah, yuk. Hah? Ini kita pasang. Di sini ada bearing lagi teman-teman. Jangan lupa ya, bearing itu penting banget, karena seandainya tidak terpasang atau masangnya kebalik pasti nanti ditemukan masalah. Lalu ini dia harus cocok sama tempatnya, kalau nggak cocok dia nggak mau. Pasnya dah. Lalu kita pasang one way, rangkaian one way. Lalu di atasnya lagi ada kancing dulu, jangan lupa. Lalu berikutnya, nah ini juga harus lancar teman-teman posisinya ya, muternya nggak boleh lawan. Lalu ayo selanjutnya, nah ini kita pasang, ini bearingnya jangan sampai kebalik. Nah ini one way teman-teman, jadi dia muternya
ke arah jarum jam aja. Anti clockwise-nya dia nggak bisa ya. Ini bearing lagi. Asik no yo. Kalau naik munggah pemenang munggah. Kita pasang bearing di sini. Di sini ada kopling-kopling lagi, teman-teman harus ngepasin lagi ya. Ini diputar pelan-pelan sampai dia mapan sendiri. Posin deh. Oke teman-teman, duduk yang benernya gini ya. Jadi kalau kita putar bagian ini ke kanan, yang bawah arahnya berlawanan. Kalau kita putar ini ke arah jarum jam, yang bawah bergerak berlawanan dengan jarum jam. Oke ya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita akan melakukan penggantian kopling mundur ya. Kopling mundurnya memang kemarin kan gejalanya mobil ini kan nggak bisa mundur. Ini kita lakukan penggantian kampas. Ini plat. Jangan lupa ya, urutannya diurutkan. Ini kampas lagi, plat. Ini plat lagi. Nah ini arah ya nggak rata platnya, dia cekung, jadi arah cekungannya ke bawah, cembungnya ke atas. Ini kita lakukan penggantian plat koplingnya nanti, kampas koplingnya. Tapi ini sebelumnya kita akan lakukan penggantian seal. Di sini ada seal teman-teman. Kita lakukan penggantian seal dulu nanti. Pos. Di sini ada seal teman-teman ya. Di sini ada seal. Jadi kita ganti dulu sealnya. Kondisinya tangan kita ya diusahakan harus selalu bersih. Kunci itu sebelah. Tenggelam ya. Berapa usah. Di sini ada pancingan ya. Ini aja teman-teman. Kurang cilik ya, alatnya. Alatnya kurang cilik, pakai luwih gede. Posisi ya. Kun. Ini pancingannya kita copot dulu. Springnya kita keluarin. Springnya ini kita keluarin. Di sini ada seal teman-teman. Di dalam sini ada seal. Kita keluarkan pelan-pelan. Nah ini sealnya teman-teman. Sini ada seal lagi. Ini ya mungkin ya. Itu Gus. Kita lumasi setiap pemasangan seal, kita lumasi dulu. Agak mati suaranya. Oke teman-teman, kali ini kita lanjut penggantian seal di sub gearnya ya, di sub drapnya. Ini di dalamnya ada seal juga, ada seal matic. Ini diamanin dulu ya, bearing asnya kita ketok aja teman-teman ke bawah gitu. Pelan-pelan, nggak usah terlalu pakai tenaga. Kayak gini teman-teman ya, di dalamnya. Jangan lupa ini mangkokannya ngadep ke dalam ya. Mangkokannya ini ngadep ke dalam. Jarak nasi deh sana ya. Kan ketok. Nah, ini
Seal tekan ini ya, seal tekan. Terus kita bersihkan dulu dalamnya. Kita bersihkan. Kebetulan kalau di packing set itu ini ya, kita nggak dapat apa pistonnya ini ya, jadi ini kita bersihkan aja, terus kita pasang lagi. Kita ngecek aja posisinya masih utuh atau enggak. Kita kasih pelumas dulu. Ini teman-teman, terus enggak enak ini ya? Masa sih? Iya. Oke. Pelan-pelan masuknya sampai bunyi jelok, lalu per tekan, masuk lagi seal yang satunya lagi itu. Sini kita kancingan ya, kancingan di sini. Pos di sini. Oke teman-teman, untuk pemasangan seal sendiri, bukan seal kancingan, kita gunakan alat bantu ya. Ya karena di sini masih bengkel bawah pohon di tengah kampung pinggir kali ya. Kita belum punya SST, jadinya ya masih pakai manual alat didongkrak. Wes. Pulang dulu deh. Oke, sudah terpasang kancingannya. Kita amankan dongkraknya ya. Nah begini teman-teman, sudah terpasang ya. Oke, selanjutnya kita pasang kampasnya ya. Jangan lupa untuk membiasakan untuk melumasi bagian rumah kopling, karena ini faktor penting ya untuk mendukung keberhasilan pekerjaan metik itu. Terakhir kita pasang kancingan ya, kancing kita pasang. Oke teman-teman, kita pasang bearing dulu, lalu kita paskan posisi koplingnya ya. Ini kita paskan dulu. Ini udah pas. Di sini ada bearing lagi ya. Oke, selanjutnya kita akan memasang ini gear tekannya. Akan melakukan penggantian seal. Ini sealnya udah begitu keras ya, udah sangat keras. Untuk ini potensi besar terjadinya robek kalau udah keras tuh, sehingga tekanan oli bocor. Agak tricky ya ngeluarin seal ini memang kalau di Livina.
Ingat teman-teman, arah ngadepnya ya, keluar ya, keluar. Kita pasang perlahan ya. Kondisikan sealnya udah dibasahi sama oli matic sehingga aman, nggak ada potensi untuk robek. Ini seal dalamnya, ya. Yang perlu diingat ya, ketika pemasangan seal harus ekstra hati-hati ya, karena ini tidak ada yang jual di toko-toko seal. Kalau sampai robek harus beli satu set lagi yang harganya lumayan mahal. Oke, jangan lupa kalau udah selesai masang seal dibersihkan, lalu kita masukkan ke rumahnya. Pastikan permukaan bersih ya teman-teman ya. Cara masangnya jangan langsung didorong ya, sambil diputar perlahan, jangan dipaksa. Nah oke, ini udah masuk. Lalu kita pasang pegasnya. Pastikan posisi pegas masuk ya. Ini harus ditekan teman-teman, karena kancingannya adanya di got di bawahnya permukaan ini. Pos di sini, apa yuk? Hati-hati loh. Oh, udah kena toh. Maaf teman saya kena cetis, kena tegesan nih loh. Nah rokok, senjata makan tuan tuh. Kan. Nah. Oke teman-teman, udah terpasang ya. Pos dulu dan. Selanjutnya kita pasang koplingnya. Jangan lupa dilumasi ya. Setiap step pemasangan kopling ke rumah kopling harus dilumasi. Pose yuk. Ya. Pasang perlahan aja, nggak usah terburu-buru teman-teman. Nah di sini kan kita tadi bilang mau ganti kampas ya. Jadi kita biasakan setiap ganti kampas itu kita urutkan. Jangan lupa ini bagian plat ring plat namanya ya, yang di bagian paling bawah kopling ini ngadepnya ke bawah, posisi cekungannya cekungannya ke atas, sembungnya ke bawah. Untuk yang atasnya kebalikannya. Lalu plat. Nah ini kopling, plat kopling yang udah lama, ini udah rusak ya, udah robek, nggak layak pakai. Kita ganti baru nih. Kita ganti baru yang sudah direndam sama oli matic. Terus ini kita hempaskan gitu. Ini dibalik. Ini juga posisi udah rusak ya, udah posisinya udah merudul. Kita buang, ganti yang baru. Terus terakhir ini kita pasang, lalu kancingan. Pastikan locknya masuk mapan ke rumahnya. Lalu kita ini teman-teman, ini ada hasil teflon ya di sapnya, di asnya. Ini kita ganti baru ya, kita ganti baru untuk menghindari potensi kegagalan dari perbaikan maticnya itu sendiri ya. Ini kita sudah siapkan yang baru, pasang yang paling atas. Pastikan pertemuannya itu sempurna. Lagi harus sabar ini.
pekerjaan ini milik orang-orang yang sabar. Kalau orangnya emosian, jualan barang orang itu loh, calo. Ini kita posisinya harus benar-benar rapat. Kalau bisa cowoknya disilang, diacak, jangan segaris lurus. Nah, kita mau pasang ini ya, teman-teman. Kita pasang perlahan ya, sampai masuk, benar-benar masuk. Bener ya. Oke, untuk selanjutnya kita pasang sabuk ya. Kita pasang sabuknya di sini sampai celok. Nah, di sini ada yang buat ngencengin sabuk biar nggak lari dari tempatnya. Nanti dikencengin di sini. Prosesnya kita melakukan pemasangan pompa oli matic ya. Ini adalah komponen pompa oli matic tuh komponennya ini. Sebelumnya kita ganti dulu seal teflonnya ya, seal teflon ya. Di hasil teflon di sini. Pastikan posisi penempatan sealnya tidak keliru, karena ini bagian sangat krusial. Kalau nggak pas atau melejit, pasti tekanan oli bocor dan maticnya pasti nggak bekerja. Pastikan di putar. Lalu ini ada ini SIM ya. SIM ini fungsinya sebagai peredam hentaan. Jadi ketika ada naik percepatannya dia nggak menghentak atau hentaannya lembut. Posisi yang halusnya di luar. Ini posisi yang ada, nah yang halusnya di luar. Nah ini, hati-hati, ini seal pompa oli ini rawan sekali melejit. Jadi selalu dicek terus ya posisinya melompat apa enggak. Terus selain seal ini juga ada seal di luar sini, tapi kita ganti belakangan ya. Posisi kita ganti belakangan. Oke, kita pasang. Nah ini yang bahaya teman-teman. Ini bahaya, ini gancingan ini kalau melejit nggak pas. Tantangan kita di sini, ini bagian yang paling tricky ya. Ekstra hati-hati kita. Lalu kita coba kita masukkan ya, perlahan ya, jangan dipaksa. Kalau kira-kira seret gitu atau ngelawan, jangan diteruskan. Nyari selahnya yang masuknya benar-benar soft gitu, nggak ada paksa. Ini masih maksa ya teman. Nah, oke, kita pasang baut pompa olinya ya. Gasingnya mana nih? Tuh. Kok kurang satu?
Sok. Alah. Sen. Ini kayak ketahuan ya. Oke, kita ganti pompa ini, apa namanya, silnya kita ganti ya. Sil pompa olinya kita ganti. Ini o-ring kebetulan udah keras sekali. Sama ini namanya sil Torkon ya. Sil Torkon nanti kita ganti juga karena bawaannya dapat ini, bawaan dari packing sealnya dapat. Dianu sih ya. Ini kita ganti ya teman-teman, jangan lupa dikasih oli dulu supaya masuknya gampang ya. Tekan perlahan-lahan. Nah, jangan sampai miring ya. Boleh diketok pakai alat bantu yang kayak kepala gagang obeng yang materialnya empuk. Oke, pastikan rata, nggak miring ya. Kita pasang sil pompa olimetiknya. Kemudian kita kan nggak gunakan lem ya, kita gunakan ini gasket nanti, tapi ini dipasang dulu gearboxnya. Pause ya, guys. Kita pasang gearboxnya teman-teman. Nah, pastikan putarannya lancar, nggak ada gesekan yang ngelawan. Kita cek lagi kekencangan bautnya. Jangan lupa ini ada jebakan di sini, jangan terkecoh. Ini seal teman-teman, seal tekanan oli ini kalau sampai nggak diganti, pekerjaan dipastikan gagal. Kita ganti sealnya dulu. Pose yo. Ini seal lamanya ya, ini seal barunya, kita ganti seal barunya di sini teman-teman. Oke ya, jangan sampai tidak terpasang ini sealnya. Pause ya.
ya. Gimana sih, Bang? Salah. Ya.
Kamu pecahan. Kamu tahan dulu. Kamu tahan dulu. Sekarang mulai sampai. Bikin tangan pilih. Kelihatan mas. Netral nih. Enggak. D. Muter. Berapa kali? Hitung banget ya. Yo muter. Sampai pun tidak kena habis. Gua aja yang ngurung. Gua aja. Bela nih Rek, yo. Lihatin bannya. Ini mas. Dari golongan ini. Rausas kok kan mereka ketuan ini iki. Nah, gitu. Maju. Dol nih. Dol kan? Maju. Siap. Maju. Ya. Coba itu ya. Coba. Kalau nyamping bisa nggak? Saya sama istri jual saya mas. Wah, sama istri nyamping. Sampai emang? Sampai. Wih, mantep.